Halo, selamat datang. Buat teman-teman yang lain bisa diajak untuk segera join ya di live Instagram BBPNS pada malam hari ini. Buat teman-teman, ada yang tahu nggak sih untuk live pada malam hari ini kita ngapain? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, selamat datang yang sudah join. Bisa dibantu untuk di-share untuk dapat gabung pada live pada malam hari ini ya. Oh, monggo, boleh banget. Ada yang mau sharing-sharing terkait tema pada malam hari ini, bakalan seru banget. Soalnya pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yaitu trading atau penipuan. Oke, selamat datang yang udah join. Jika ada yang mau tanyakan bisa langsung di kolom chat ya. Kita bakal ngapain aja pada malam hari ini. Boleh spill nih Kak, kita bakal ngundang siapa? Pastinya nanti kita akan kedatangan salah satu alumni di PPNS yang siapa ya? Bisa ditulis nih kalau ada yang tahu. Selamat datang. Oke, seru banget pokoknya. Untuk ADC at Aulia nanti bisa ditanyakan ya kalau ada yang ini tanyakan seputar tema trading pada malam hari ini. Oke, di sini aku akan menyepil sedikit untuk pembicara pada malam hari ini kita ada Mas Hervian Hendioka. Jadi bisa ditunggu. Oke, mungkin bisa aku undang dulu untuk masnya ya, bisa ditunggu. Selamat datang. Bisa diajak buat temen-temennya untuk join di live pada malam hari ini ya, teman-teman. Selamat datang.
Semangat cantik, semangat juga. Diingatkan buat teman-teman yang lain bisa untuk join. Nah, Oke. ini Masnya udah datang. Halo Mas. Halo Dek, cek cek. Suaraku sudah jelas Eh, belum ya? udah masuk. Cuman lagi coba pakai headset Bluetooth nggak masuk masuk dari tadi. Oke Mas, sebelum menginjak acara selanjutnya, izinkan saya untuk memulai dulu ya Mas. Siap. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oh ya, perkenalkan dulu nama saya Pinkan Angelia Dara Fortuna. Bisa dipanggil Pinkan. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya Busten 4.0 yang pada malam hari ini kita mengangkat tema trading atau penipuan. Oke, tak lupa puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya. Kita dapat berkesempatan untuk bisa mengikuti Busten 4.0 atau kita singkat dengan bisnis talk online secara online melalui live Instagram. Salawat serta salam kami curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi syafaatnya hingga yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kita sudah ada pemateri kitab yang tentunya yang ganteng nih, Mas. Bisa diperkenalkan dulu nih, Mas. Semoga, Mas. Halo, selamat malam semua arek-arek arek-arek PPNS. Jadi, perkenalkan, nama saya Hervian Androka. Biasa sih kalau di kampus itu dipanggilnya Hervian, tapi kalau di kerjaan tuh biasa dipanggil Oka. Saya alumni dari Manajemen Bisnis Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya itu angkatan 2015. Dan untuk saat ini saya tuh di Medan, saya panggilnya teman-teman semua lah ya, teman-teman semua sebagai sales direct untuk PT Mandiri Tunas Finance gitu. Itu deh kurang lebih aktivitasnya sekarang. Oke, salam kenal, Mas Hervian ya panggilannya. Oke, Iya aku Hervian, sedikit salam kenal menambahkan semua. nih. Masnya ini dulu pernah dapat ini ya, Mas, dana program PMW 2015, ya, Mas. Iya Terus pernah benar, juga PMW yang sebagai diadakan kampus, iya PPNS. ya, pernah juga Heeh. jadi penerima dari program KBMI 2017, peserta INBIS 2017 sampai 2018, dan di kerjaannya sekarang ya Mas, pernah Iya menjabat benar. sebagai best sales Q4 2020 dan 2021. Wah, sangat berprestasi banget nih untuk Masnya. Selain, oh ya, Alhamdulillah. sebelum acara selanjutnya, ini Masnya dulu aktivitas kuliahnya ngapain aja sih Mas? Kalau aku dulu Waktu di dulu pertama PPN. kali 2015 itu kalau nggak salah itu angkatan kedua dari Menbis. Jadi benar-benar MB itu masih baru waktu itu. Kalau aktivitas kuliah, aku ikut di Hima. Waktu itu ketuanya Mas Dani. Waktu itu jadi ini kepala divisinya Kominfo. Lalu juga sempat di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa itu sama Mas Tian waktu itu DPM. Lalu juga, nah sebenarnya kalau bidang investasi atau trading itu dulu pernah juga join sama timnya Bu Norma waktu itu. Jadi tim Bu Norma itu dia buka kerjasama sama salah satu sekuritas namanya Pintraco Sekuritas itu buat bikin galeri investasi. Mulai dari situlah pertama kali mulai kenal sama bidang investasi dan sering banget waktu itu juga apa ya kayak ngedukasi teman-teman tentang investasi dan pasar modal. Jadi lebih tepatnya di saham gitu. Terus selain itu juga sama dulu pernah juga sama apa namanya Pak Danis Maulana waktu itu sama ada Mbak Vivi waktu itu, terus ada Mbak Eki. Pada masanya lah ya, itu juga waktu itu ikut inkubator bisnis. Jadi untuk PPPBT sama CPPBT waktu itu jadi panitianya juga maupun jadi waktu itu juga ikut ikut juga di
apa ya, di GI ya, kalau di Surabaya lah, Grand apa sih yang dekat Moncastle itu sih waktu dulu 2018 2019 lah akhir perkuliahan. Oke, berarti dulu waktu di kuliah juga sangat aktif ikut organisasi juga ya Mas ya. Nah, Iya buat benar. teman-teman ini jika ada yang ditanyakan bisa langsung mengisi di kolom komentar ya teman-teman. Apalagi ini untuk tema pada malam hari ini yaitu trading. Tentunya kayak nggak asing lagi gitu loh tentang trading itu apa pasti sudah banyak yang tahu. Dan kiranya yang ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Siap. Benar banget. Oh ya Mas, mumpung ini teman-teman masih menunggu buat teman-teman nulis di kolom komentar, saya mau tanya dulu nih. Eh, mesti ada yang belum tahu trading itu apa. Mungkin bisa dijelaskan ya Mas, secara singkat trading itu apa sih? Gitu. Jadi kalau kita bicara trading, secara konsep nih, apa dari istilah dulu lah ya. Kalau trading itu bahasanya simple, artinya itu jual beli. Otomatis ada aktivitas menjual dan membeli. Apa yang dijual dan dibeli? Itu berbagai macam instrumen investasi. Jadi kalau teman-teman tanya, trading itu bicara soal apa? Trading itu bicara soal kalau ada barang instrumen investasi yang memberikan keuntungan, teman-teman melakukan pembelian dan melakukan aktivitas penjualan. Itulah aktivitas disebut trading. Kalau bicara tentang dari segi apa ya perbedaannya, trading dan investasi itu sama nggak sih? Trading dan investasi itu kurang lebih bedanya itu di jangka waktu. Kalau trading itu dia lebih short term, jangka waktunya lebih singkat gitu kan. Bisa hitungan menit, hitungan jam ataupun harian itu trading. Tapi kalau investasi tolak ukurnya itu lebih panjang. Ada target tertentu yang ingin dicapai gitu. Kalau dari segi apa ya macamnya banyak kita bicara trading. Tapi kalau yang biasa saya lakukan atau yang biasa saya pelajari itu kebanyakan itu trading saham, trading. Kalau yang lagi rame itu kripto, tapi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mendalami, lebih ke saham. Karena kan mungkin background belajarnya di saham, jadi lebih tertarik dan mungkin lebih sering aktivitasnya itu untuk saat ini 2018 sampai 2000 saat ini sampai sekarang itu lebih ke saham gitu. Itu kurang lebih soal konsep trading. Baik Mas Servian. Ini ada yang tanya dari ADC underscore Aulia nih. Perbedaan trading sama investasi itu gimana nih Kak? Bisa dijawab Apa Mas, monggo. gimana gimana Dik? Nih, ada yang tanya perbedaan trading sama investasi itu gimana nih Kak? Nah, tadi seperti yang saya jelaskan, kalau trading ya kalau dari segi jangka waktunya itu kan dia lebih ke short, jadi jangka waktunya itu lebih pendek. Kalau untuk investasi dia jangkauannya lebih panjang dan karakteristiknya. Jadi ketika gini, kita mungkin kita bicara tentang saham. Jadi saham ini kalau kita melakukan investasi ada dua tipe keuntungan yang bisa kita dapat. Pertama, capital gain. Apa itu capital gain? Teman-teman, semisal investasi pertama di saham, teman-teman membeli saham itu dengan harga 1.000 di pagi hari, di jam operasional bursa, di jam 9 teman-teman entry, masuk, lalu teman-teman sore itu jam 3 ternyata harganya naik jadi 1.200. Nah, otomatis di situ kan ada selisih 200. Teman-teman melakukan aktivitas jual, itu capital gain yang teman-teman terima, 200 dari harga itu. Itu trading, aktivitas yang dilakukan trading. Tapi kalau teman-teman jadi investor atau investasi, itu teman-teman biasanya, itu aktivitas teman-teman itu nggak teman-teman lakukan sendiri. Kalau trading ini kan kita itu aktivitasnya itu akan, tahu nggak sih, kena, kalau ada penjual dan pembeli, ini kan kita konsepnya ada penjual dan pembeli. Penjual pembeli ini aktivitasnya dilakukan di mana sih? Di pasar kan? Otomatis penjual pembeli atau aktivitasnya di mana di pasar. Kalau di Indonesia sendiri, pasar kita itu Bursa Efek Indonesia. Itu adalah pasarnya. Tapi kita nggak bisa langsung entry ke Bursa Efek Indonesia. Kita harus ngelibatin yang namanya broker gitu. Ada broker atau sekuritas. Inilah fasilitator antara orang yang mau membeli saham dengan orang yang mau menjualnya gitu. Itu kurang lebih konsep dasarnya. Dan untuk trading dan investasi sendiri,
Kalau semisal investasi, itu kan dia lebih cenderung itu tujuannya dia melihat aspek dari nilai dari apa yang dia beli. Semisal dia mau beli saham, otomatis dia harus menilai saham itu seperti apa, secara komposisi, lalu secara dia komposisi apa namanya laporan keuangan, lalu data-data yang tersedia seperti semisal apakah saham ini memiliki isu yang positif di market, lalu secara prospek jangka panjang itu seperti apa. Itu kan lebih cenderung ke investasi. Dan biasanya orang yang melakukan investasi itu akan lebih menginvestasikan dananya kepada manajer aset. Seperti itu. Manajer aset di sini tuh siapa? Yaitu sekuritas ataupun broker. Itulah yang mereka investasikan dananya ke situ, mereka akan dijanjikan return dalam kurun waktu tertentu, seperti itu. Itu kurang lebih bedanya. Jadi kalau trading itu lebih ke individu melakukan aktivitas, tapi kalau investasi itu biasanya mereka melibatkan platform atau dia menunjuk broker tertentu untuk melakukan aktivitas investasi, gitu. Itu juga bisa dilakukan sendiri. Kalau dilakukan sendiri, itu biasanya dia itu fokusnya itu biasanya untuk investasinya itu tujuannya untuk dapetin kan perusahaan itu akan membagikan dividen. Dividen itu adalah laba dari perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Ingat teman-teman, ketika teman-teman memutuskan untuk membeli sebuah saham, teman-teman akan menjadi seorang investor dan teman-teman jika perusahaan itu memiliki laba dan laba itu dibagikan kepada para pemegang saham, teman-teman adalah pemilik perusahaan itu. Walaupun cuma satu lot atau 100 lembar, 1000 lembar dari total saham yang ada, teman-teman adalah pemegang saham dan berhak mendapatkan dividen. Baik secara jangka panjang. Seperti itu, Dik. Baik, yang dapat ya sekarang ini saya akan menyimpulkan ya apa yang dikatakan Mas Ferdian ini. Jadi untuk trading ini jangka waktunya ini lebih pendek ya daripada investasi ya Benar, Mas. Oke, benar. ini lanjut ya Mas. Ini ada yang tanya lagi dari Vestini F. Ini ada yang tanya, Mas kalau trading di bibit itu gimana? Nah, kalau trading di Bibit, jadi Bibit itu adalah salah satu platform investasi. Kalau Bibit itu dia pasti punya manajer aset. Bibit itu biasanya fokusnya pada reksadana. Jadi Bibit menyediakan wadah. Jadi dia sebuah platform dan secara kalau saya baca itu memang Bibit itu sudah terdaftar legalitasnya di Bapti atau udah terdaftar di OJK. Jadi dia udah punya legalitas untuk sebagai wadah untuk aktivitas yang dilakukan oleh investor untuk melakukan investasi gitu. Dan investasi di bibit itu dia punya banyak macamnya. Jadi kalau kita bicara itu legal dan kita bisa memutuskan mau investasi di resiko yang mana. Jadi investasi itu kita bicara apa ya? Kalau trading dan investasi itu beda ya. Kalau trading di bibit itu lebih cenderung bibit itu lebih ke investasi. Kenapa kita bicara investasi? Karena kan balik lagi, bibit itu adalah platform. Di dalamnya ada beberapa reksadana dengan kategori masing-masing yang dikelola oleh masing-masing manajer aset. Jadi bibit di dalamnya ada beberapa reksadana, masing-masing reksadana itu dikelola oleh manajer aset. Otomatis kan itu bentuknya investasi. Kita sebagai investor akan mengukur modalnya kan paling bibit kan entry kan 100.000 udah bisa masuk kan gitu, nggak harus sampai 1 juta 10 juta entry di bibit, nyediain dana mulai dari 1 juta 100.000. Itu kita tinggal pilih portofolio kita yang mana, apakah kita ambilnya di staker yang campuran yang komposisinya itu lebih banyak saham, lebih banyak komposisinya saham daripada pendapatan tetap dan obligasi dan sebagainya. Ada juga yang dia kategorinya lebih low atau dia nggak kategori di staker yang selalu up. Tapi up-nya itu ya oke, presentasinya itu nggak tinggi. Jadi cuma 2%, 4% lah paling tinggi. Itu biasanya dia investasinya ke pendapatan tetap. Itu legal dan teman-teman bisa invest ke situ. Tapi baik lagi ke teman-teman, karakter teman-teman ambil resikonya seperti apa gitu. Itu sih. Oh baik nih, mungkin dari teman-teman ada pandangan ternyata trading tuh bukan berarti penipuan juga ya Mas. Ada yang juga yang legal juga. Seperti contohnya bibit itu Hmm. merupakan lebih ke investasi tapi ya Mas ya. Iya benar, platform untuk investasi dan dia memang secara regulasi diatur sama OJK dan dia memang legal gitu. Gitu. Oke, buat teman-teman yang
mau ditanyakan bisa banget, mumpung ada Masnya. Ini juga ada yang Siap. tanya ya Mas, boleh dilanjut ya? Boleh, silakan. Ini ada dari Alda Laurenzia. Ini ada yang tanya, platform legal untuk trading di Indonesia itu apa aja ya Mas? Biar nggak salah Nah, pilih gitu. pas lah pertanyaannya. Jadi kayak gini, kalau teman-teman adalah investor pemula, jadi kita izin ya, aku tarik diri apa dalam artian gambarin dulu nih. Yang kita anggap di sini adalah teman-teman adalah seorang mahasiswa. Oke, teman-teman adalah mahasiswa, teman-teman kita konsepkan adalah teman-teman mungkin mahasiswa mendapatkan bukan penghasilan, mendapatkan apa ya, uang saku tetap dari orang tua. Konsepnya kan harus tetap dari orang tua, tapi teman-teman punya mungkin lebih pintar, dapat beasiswa, lalu mungkin lebih untung karena menang lomba. Jadi kan ada dana-dana yang tidak terduga teman-teman dapat, dan teman-teman dengan harapan, aku nggak tahu mau buat beli apa, sepatu masih ada banyak gitu kan, terus mau beli baju udah nggak ada lah, udah banyak juga lah gitu kan. Terus uangku mau aku taruh mana? Taruh di tabungan lebih banyak biaya admin daripada bunga, ya kan? Mungkin teman-teman mutusin ke ya kayak ke bibit tadi, atau mungkin ke instrumen lain yang memiliki return yang lebih tinggi gitu kan. Nah, kalau dibilang legal, ciri-ciri apa ya istilahnya, teman-teman kan punya dana ini itu nggak gampang dapetinnya. Jadi teman-teman pertama, sebelum kita bicara aplikasi yang legal, teman-teman harus lebih aware atas informasi yang kalian teman-teman peroleh gitu. Ini udah digitalisasi, teman-teman gampang banget browsing dan cari informasi gitu kan. Pertama, teman-teman harus tahu tempat di mana teman-teman bakal berinvestasi itu secara legalitas itu terdaftar setidaknya untuk di Indonesia itu di Bapti. Di Bapti itu ada Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia, koreksi kalau salah, itu dia punya daftar regulasi dan teman-teman bisa cek apakah dia benar-benar terdaftar di sana atau enggak. Pertama. Dan kedua, jangan pernah berasumsi bahwa teman-teman akan mendapatkan return yang besar dalam waktu yang singkat. Karena selevel manajer aset, seperti yang tadi Bibit itu di dalamnya ada manajer aset dengan berbagai segmen reksadana, itu mereka hanya bisa memberikan ada return yang sampai berpersen-persen. Tapi ingat, setiap return yang tinggi, teman-teman harus menanggung resiko juga yang tinggi. Jadi seperti mata pisau gitu loh. Jadi itu dulu yang teman-teman harus garis bawahi. Pertama, platformnya harus legalitasnya jelas. Kedua, pastikan returnnya juga jelas gitu. Dan ketiga, teman-teman harus pastikan bahwa apa ya, biaya-biaya di dalamnya itu juga jelas juga. Semisal ada fee setiap transaksi apapun, dari mana broker ataupun sekuritas itu dapat duit itu dari transaksi yang terjadi. Mereka dapatnya dari mana? Fee. Kalau fee jual, kok di saham itu ada 0, sekian. Tapi kalau di apa namanya atau fee beli ada 0, sekian. Paling kecil 0,15, jual 0,25. Itu di saham. Kalau di kemarin dulu pernah coba di Indodex waktu itu untuk yang kripto, entry pun ada minimal depositnya gitu. Itu ada uang harus minimal deposit yang diberikan. Trading platform apa saja yang legal di Indonesia itu ada banyak teman-teman. Yang diblokir juga nggak sedikit gitu. Biasanya, contohnya lah platform. Biasanya ada sekuritas itu dia yang punya platform sendiri. Ini kita bicara trading ya. Aku batasin dulu nih. Kita karena bicara trading, jadi kita bicara yang legalita, yang platform legal untuk trading gitu kan. Itu kalau nggak salah itu yang ada juga yang Mandiri Sekuritas dia punya MOS itu, tapi itu mungkin entry-nya 10 juta. Mungkin yang entry-nya kecil itu kayak punya Indo Premier Sekuritas itu ada IPOT. Itu teman-teman untuk main saham itu juga ada bisa di situ. Jadi kalau mau main trading, yang teman-teman lihat juga fasilitas atau pelayanan yang diberikan. Jadi semisal IPOT nih, teman-teman ambil IPOT. IPOT ini nyediain minimal masuk 100.000. Teman-teman join ke situ. Nah, dia nyediain grafik, teman-teman juga bisa belajar chart. Jadi pergerakan saham, kapan itu dia nyentuh resistennya, harus jual, kapan dia harus mulai supportnya, ketika teman-teman harus beli, lalu kapan itu volumenya dapat teman-teman nilai. Teman-teman kan masih mahasiswa, teman-teman menakar-nakar nih investasi, bukan, sorry, trading yang paling pas untuk teman-teman gitu. Dan teman-teman mungkin pernah dengar Stockbit, yang udah Stockbit atau RT Business, itu juga pas tuh untuk belajar-belajar, ataupun sekarang mereka juga memfasilitasi untuk langsung entry gitu, untuk entry. Dan teman-teman kalau memang apa istilahnya mau belajar fokus untuk bidang trading, untuk khusus saham, teman-teman itu bisa kok gunakan Stockbit, fasilitas yang ada di Stockbit secara free, dan teman-teman juga bisa menggunakan sistem virtualnya untuk memprediksi nih,
teman-teman belajar lah gitu terkait dengan saham seperti itu. Selain saham juga ada, kalau teman-teman kalau mau main kripto yang pernah saya mainkan tuh ada Indodex. Indodex itu juga minimal entry-nya kalau teman-teman virtual tuh 500.000. Lalu ya di situ juga ada Bitcoin, lalu juga Ethermus, lalu juga banyak banget aset-aset kripto juga yang bisa diperdagangkan gitu. Itu sih, Dek. Oke Mas, jadi jangan sampai salah lagi ya, karena trading itu juga ada yang terpercaya juga. Sudah dijelaskan oleh Benar, Masnya tadi ada beberapa jenisnya juga ya Mas. Oke, benar, buat benar. teman-teman yang ingin ditanyakan nih, bisa ditulis di kolom komentar ya. Ini Mas, ada lagi yang tanya. Bentar, saya scroll dulu ya Mas. Boleh scroll. Banyak yang tanya nih, kayaknya banyak yang tertarik mengenai trading ini. Oh ya, ini kan dari tadi kan kita bicara tentang trading nih Mas. Ini ada yang tanya lagi, kayak apa sih manfaat yang dapat kita ambil kita ketika menggunakan trading atau kita belajar trading itu sendiri? Mungkin ada yang mau mencoba tapi masih ragu-ragu Mas. Nah, kalau dibilang manfaat dari trading, itu aktivitas trading itu kan aktivitas jual beli. Kalau tujuan trading itu kan mencari keuntungan. Jadi, misal gini lah, kita memanfaatkan dana. Kalau saya menganggapnya ya, Pak, versi saya, dana yang menurut kita itu dana simpanan. Dana simpanan yang memang dengan harapan itu nilainya itu value-nya itu nambah. Semisal ini kita contoh lah, teman-teman mahasiswa mahasiswa masih semester 3 semester 4 gitu kan, teman-teman sering dapat lomba, sering menang, dan dananya sering tabung di tabungan biasa gitu kan. Nah, teman-teman gini, semisal ada dana itu totalnya adalah 1 juta, diversifikasikan 300.000 untuk mencoba instrumen yang lain daripada tabungan. Instrumen yang lain tuh mungkin bisa reksadana, bisa juga ke saham, bisa juga ke apa namanya, ke kripto gitu kan. Ini apa ya? Ini istilahnya contohnya lah gitu. Nah, dana-dana itu adalah untuk menjembatani teman-teman untuk mendapatkan return yang lebih besar. Manfaat trading itu return yang lebih besar. Setidaknya ketika teman-teman menabung 10 juta untuk tujuan S2 ke Jogja, itu bisa menutupi biaya teman-teman untuk transportasi, returnnya transportasi dari Surabaya ke Jogja. Setidaknya seperti itulah. Teman-teman nabung di bank dengan kondisi senilai 10 juta yang akan lebih banyak biaya admin daripada biaya bunga, teman-teman coba dalam artian belajar untuk menginvestasikan, nggak harus uang tunai dulu. Banyak sekarang sekuritas dengan platform dia yang untuk virtual, untuk meyakinkan teman-teman bahwa teman-teman cocok untuk main trading gitu loh. Nah, setelah itu teman-teman baru coba entry, jangan langsung besar karena makna dari trading ini tuh kita lebih belajar untuk diversifikasi apa yang kita investasikan. Kita harus bisa mengukur resiko yang kita hadapi dan resiko yang harus kita terima. Kalau teman-teman karakternya adalah orang yang pemula dan memang orang yang memang berhati-hati dalam mengambil resiko, teman-teman harus belajar untuk mendiversifikasikan aset. Nah, ketika mulai entry, mulai belajar, mulai nengok nih, kalau trading itu berarti kita swing. Dalam artian kita nggak akan invest untuk beli saham itu jangka lama. Otomatis misal masukkan 300.000 dengan analisa semalam. Malam nih kita tengok, kita bedah lah grafik atau apalah, kalau memang udah belajar gitu kan. Kita baca itu, kita tengok apakah dia udah ada indikasi untuk back to support. Otomatis ketika dia udah nyentuh supportnya, dia akan naik, kita bisa entry, kita coba masuk semisal 100.000 dengan tujuan nggak harus tinggi, return yang kita harapkan jangan muluk-muluk, dalam artian ya kita ngukur lah gitu kan, dalam artian 10% sudah cukup, udah langsung out dalam artian langsung sell gitu. Itu sih, lebih ke situ sih gitu. Tujuannya itu untuk lebih apa ya, mendapatkan return dari uang yang kita miliki gitu. Tapi pastikan bahwa dana yang teman-teman itu bukan dana tanda dalam kutip ya, dana yang memang untuk biaya kuliah, biaya kos-kosan, ataupun dana-dana yang memang udah diplot ke poin-poin tertentu. Tapi ini benar-benar dana yang memang teman-teman apa ya, teman-teman dengan harapan itu dapat lebih lah dari apa yang teman-teman miliki gitu. Kayak gitu sih. Oke, baik Mas. Jadi buat teman-teman kalau mau trading juga dilihat-lihat dananya, jangan sampai kayak harus bisa membagi uangnya gitu loh. Jangan sampai Iya, kalau misalnya benar. uangnya dipakai buat trading, malah nanti kalau misalnya salah, malah bermasalah banyak malahnya ya Mas ya.
Oh ya Benar, ini benar, harus lebih pintar. Nah. benar-benar. Ini ada yang tanya, masih kelanjutan seperti tadi ya Mas, seperti kayak reksadana, obligasi dan saham. Dari Melindia ini mau tanya, itu prospek kemana ya Mas untuk jangka pendeknya? Seperti reksadana, terus obligasi dan saham. Kita bicara prospek jangka pendek ya. Tolak ukurnya berarti jangka pendek ini balik lagi. Kalau bicara jangka pendek, ini return yang diharapkan itu kita spare gitu kan. Kalau jangka pendek itu dalam artian bisa mingguan, tapi kita tarik lah. Ini kita bicara tentang bulanan lah ya. Kalau bulanan itu biasanya itu kalau urutan mana yang paling berprospek tinggi itu biasanya itu dimulai dari reksadana. Lalu teman-teman mulai untuk coba trading. Tapi biasanya juga nih yang lagi populer nih di luar reksadana maupun trading itu biasa ada juga nih bank-bank digital ini dia udah mulai menarik investasi tapi dengan cara menarik investasi tapi dengan cara ngasih return tabungan yang lumayan besar. Itu sebenarnya udah mulai di beberapa bank digital. Itu sebenarnya hanya sebagai apa ya momentuman aja gitu loh. Kalau ditanya instrumen mana yang paling bagus untuk investasi, kita nggak bisa, itu kan balik lagi nih, kita kasih gambaran aja balik lagi persorangannya. Cuman kalau teman-teman balik lagi, teman-teman mau cari yang return dan resikonya kecil, itu mungkin bank-bank digital yang lagi ngasih return yang bulanan, dapatnya 4% sampai 6%, kayak beberapa bank digital ini, itu mungkin bisa jadi opsi gitu. Yang resikonya benar-benar nggak ada, resikonya kecil, apa ya? Resiko dari bank digital ini kan karena mereka pun namanya macam-macam kayak Neobank, Aladin, terus apalagi kayak Alobank, lalu Sibank. Itu kan mereka mencaplok bank yang lokal untuk dirubah menjadi nama mereka. Kayak Bank Sibank diambilnya Bank Ekonomi. Lalu juga ada Alobank dulu kan BBH apa ya? BBH apa sih? Bank Harda kalau nggak salah. Itu kan dia mencaplok bank-bank yang memang udah punya legalitas pasti gitu. Nah, lalu kalau opsi kedua, teman-teman bisa ambil reksadana penghasilan tetap. Itu ukuran dengan resiko kecil ya. Kalau makin tinggi resikonya, teman-teman bisa ambil yang agak saya apa ya, agak bertaruh lah dalam artian ada komposisi saham di sana itu reksadana. Lalu teman-teman kalau mau main ke trading, yang jangka pendeknya juga banyak opsinya. Itu kan isu-isu yang populer soal saham IPO yang gampang bisa diukur, teman-teman bisa entry, bisa call, tapi teman-teman juga harus ukur. Ketika teman-teman memutuskan untuk memain trading ya, khususnya trading saham, teman-teman harus sudah mengambil langkah mengukur. Jadi bayangin aja, ketika teman-teman ambil entry, tiba-tiba dia jatuh, masuknya 100, oh sorry, masuknya di harga 1000, tiba-tiba jatuh di harga mungkin 950. Teman-teman harus mengukur jangkauan cut loss. Cut loss itu bahasa di trading saham itu teman-teman harus ambil resiko, teman-teman harus jual gitu kan. Itu namanya swing trading. Nah, teman-teman memutuskan untuk untuk membeli, untung itu pun harus diukur seperti itu. Itu sih kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Hervi atas jawabannya nih. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Soalnya banyak sekali kayak berkedok kayak legal tapi ternyata ilegal. Ini Iya, ada yang tanya benar. dari Siap. marvin.fitrika.mf. Investasi terbaik itu di mana ya Mas Oka? Oke. Kalau tanya investasi terbaik di mana itu investasi yang gimana ya? Kalau ditanya investasi yang terbaik di mana itu investasi yang dapat diukur. Seperti yang saya jelaskan tadi, setiap dari kita itu kita konsepkan sebagai gambaran kita dalam mahasiswa. Setiap dari kita itu memperoleh dana itu dari aktivitas yang kita lakukan di luar kuliah, gitu kan. Entah itu beasiswa, entah itu lomba, entah itu teman-teman mungkin apa ya, part-time ya istilahnya ya, kayak ngambil freelance di mana-mana. Itu kan teman-teman harus ukur dulu nih. Saya dapat dana ini dari aktivitas yang memang teman-teman lakukan dan jerih payah teman-teman. Nah, investasi yang mana yang paling bagus? Investasi yang diukur atas resiko yang teman-teman sadari. Saya adalah orang yang melakukan investasi. Saya harus mengukur resiko yang saya ingin ambil itu seperti apa. Waktu saya sibuk kuliah,
Saya kebanyakan jadi apa ya? Saya sibuk kuliah, mata kuliah saya udah padat, tugas saya udah banyak. Tapi saya ada beberapa penghasilan lain yang memang saya nggak tahu saya mau belikan apa. Ya udah teman-teman ukur, teman-teman nggak bisa monitoring. Trading itu kuncinya adalah aktivitasnya monitoring. Apa ya? Melihat grafik, melihat chart, melihat kondisi market dan sebagainya itu harus dilihat di monitor. Kalau nggak teman-teman monitor, tiba-tiba jatuh dan teman-teman nggak cut loss di saat yang tepat, itu juga beresiko tinggi. Teman-teman ingat, teman-teman di sini beli aset, beli barang yaitu saham, beli koin kalau di kripto teman-teman beli koin. Kalau di forex teman-teman beli falas atau nilai mata uangnya. Teman-teman tetap punya asetnya, tetap punya asetnya. Cuman kan kita nggak tahu kapan aset itu kembali. Itu. Jadi teman-teman resikonya harus teman-teman ukur sendiri. Nah, terus seperti yang saya jelaskan, kurang lebih kayak gitu sih. Terus kalau untuk investasi bidang yang mana, investasi itu carilah investasi. Kalau teman-teman ada orang yang sibuk, cari investasi yang aman bagi teman-teman. Nggak bikin rugi, tapi untung pun bertahap gitu. Untung pun bertahap. Ketika saya investasi ini dalam kurun waktu 2 tahun yang biasanya di bank itu cuma dapat puluhan ribu, dengan investasi di sini semisal di reksadana saya bisa jadi menutupi ya saya bilang tadi biasanya pulang kampung jadi jangan berharap lebih. Semisal ngasih masuk 10 juta harapannya 20 juta. Kita berharap boleh tapi kita harus ukur resikonya. Itu aja sih kalau yang bisa saya jelaskan soal investasi ini. Baik, berarti dapat disimpulkan untuk investasi terbaik itu yang aman dan tidak rugi. Tapi bukan berarti kayak untuknya sedikit itu harus bertahap juga ya Mas ya. Jadi nggak ada kata instan ya Mas ya. Semua itu ada Benar, tahap-tahapnya. 100. Oke. Iya benar deh. Ada yang tanya lagi ini terkait ini agak beda nih. Ada yang tanya Tim Pimpo. Mas Hervi, menurut Mas portofolio yang paling menguntungkan saat ini tuh apa ya? Portofolio yang paling menguntungkan saat ini. Portofolio ya, paling menguntungkan. Nah, gimana kalau saya jawab paling menguntungkan itu seperti yang jawaban pertama tadi, balik lagi ke resikonya. Kalau dibilang paling menguntungkan portofolio, ini kita bicara portofolio ya. Kripto sempat 2020 waktu COVID itu yang awalnya ya, ini yang dari yang saya baca ya. Awalnya itu yang paling umum kan Bitcoin, kemana-mana Bitcoin. Terus tiba-tiba muncul beraneka ragam. Mulai dari yang koin yang mulai dari ya tiba-tiba dia itu tiba-tiba naik dan naiknya tuh nggak tanggung-tanggung loh. Serius, naiknya tuh bikin tiba-tiba yang harapan kita cuman beli mobil Brio, dapatnya mobil Avanza, gitu-gitu. Tapi balik lagi tolak ukurnya. Itu kan tahun 2021. Tiba-tiba orang yang harapannya beli Pajero naruh di kripto 2022 ini ngelosor semua, jatuh semua. Dapatnya cuma Brio gitu. Semisal lah gambarnya kayak gitu. Itu. Nah, kalau untuk investasi saham yang paling menguntungkan, teman-teman karakternya berarti investor. Lihat fundamentalnya. LQ45 itu banyak saham bagus. Saham itu harus liquid. Liquid itu kenapa? Menghindari resiko. Ketika teman-teman udah terlanjur beli, sahamnya nggak liquid, otomatis nggak ada yang minat. Ketika saham itu nggak liquid, liquid itu berarti kan yang apa ya, banyak ya di pasaran ya, yang memang dia beredar, jumlahnya banyak di pasaran gitu loh, dan banyak orang yang megang saham itu dan banyak yang minat soal saham itu gitu. Itu mengurangi resiko teman-teman susah untuk menjual nantinya gitu. Dan ini kan BBM lagi naik ya. Kita nggak tahu nih, dengar-dengar sih naik BBM kan. Kita nggak tahu nih segmen mana yang akan terdampak gitu kan. Mungkin FMCG bisa jadi, customer good kan bisa jadi, maksudnya kayak Unilever, pokoknya yang bidang-bidang yang berkaitan dengan yang membutuhkan apa ya distribusi dan sebagainya kan mungkin berimbas gitu kan. Lalu juga yang lagi rame nih, coba cari saham yang memang bakal bagi dividen. Itu kan secara komposisi dia bakal growth. Dia bakal growth. Kenapa? Dividen yang diberikan, laporan keuangan yang disajikan itu mencerminkan bahwa perusahaan itu sehat. Dia bakal bertumbuh, walaupun tidak langsung bertumbuh. Semisal dengan harapan returnnya dalam 1 hari, 1 minggu 10%, dia tetap akan growth. Dia akan tetap tumbuh, dan teman-teman bakal dapat dividen dari apa yang teman-teman investasikan. Seperti itu.
Banyak sih kemungkinan apa ya, banyak juga reason. Mungkin istilah di saham juga yang mungkin stock split seperti itu. Dan dan mungkin isu-isu bank digital mungkin masih primadona gitu kan, karena mulai ke sini kan mulai orang kan juga mulai ke digitalize ya, mulai ke digital semua. Mandiri aja nerbitin Livin, terus mulai ke digital semua. Bank-bank digital juga mulai udah biasa tanpa kunjungan kita udah bisa transaksi loh. Kita tiba-tiba buka rekening aja udah kemana-mana gitu. Seperti itu sih. Jadi untuk investasi itu carilah yang pertama resikonya, teman-teman ukur resikonya, gitu kan, ukur resikonya. Dan kedua, teman-teman harus tahu apa namanya berapa lama teman-teman akan berinvestasi. Investasi yang paling aman tentunya adalah investasi pada sektor-sektor yang memang dia liquid. Lalu sektor-sektor yang memang dia itu nggak gampang kena terbaran isu gitu. Sektor-sektor yang memang safe kayak sektor kesehatan gitu kan dia bakal set tapi grafiknya naik gitu. Sektor-sektor perbankan kayak BMRI lalu BBRI gitu kan, kalau untuk investasi ya bukan untuk trading dia bakal naik turun tapi lebih cenderung konstan gitu, kurang lebih seperti itu sih. Baik Mas, jadi kita harus juga melihat-lihat ya Mas platform mana yang kiranya bisa untuk trading. Soalnya banyak sekali nih ada yang tanya seperti Iayun, terus Alia.Lea ini ada tanya cara membedakan trading penipuan. Ada yang mau coba tapi takut penipuan yang sudah dijelaskan sama Masnya tadi ya Mas. Nah ini ada juga dari Aida Nela, Mas tips agar biar nyoba trading itu bisa cuan dan minim loss gimana caranya ya Mas? Tips, tips teman-teman harus lebih aware pertama dengan platform yang teman-teman akan ambil. Teman-teman adalah seorang investor pemula. Teman-teman harus pertama nih, ini pertama ya sebagai investor pemula. Selain nyiapin uangnya, teman-teman harus tengok broker mana yang paling menyaji paling enak lah. Dalam artian ketika teman-teman menggunakan aplikasi itu atau tools yang mereka sediakan itu, teman-teman langsung ngerti dan lebih gampang. Pertama kita harus tahu alat yang akan kita gunakan. Dan ketika alatnya udah paham, udah tahu polanya, baru teman-teman melihat portofolio yang ada di market gitu kan. Lihat saham-saham yang bertebaran di market. Nah, teman-teman bisa narik mungkin 1 bulan belakang. Apa sih yang paling mungkin dari segi ini volumenya bisa, atau mungkin dari segi value-nya berapa nilai transaksi yang dipakai untuk memutar itu gitu kan, atau berapa nilai bid dan offernya, berapa nilai penawaran dan permintaannya, itu bisa teman-teman nengok. Nah setelah itu teman-teman langsung lihat grafiknya. Nah ketika lihat grafiknya teman-teman akan melihat pola yang terbentuk gitu. Sebenarnya ini gimana ya, YouTube kan udah terbuka bebas nih, jadi teman-teman bisa loh belajar membaca chart grafik itu dari YouTube. Ada beberapa tokoh atau bukan tokoh lah ya, kalau tokoh terlalu mewah lah ya. Orang-orang yang berkecimpung di dunia trading dan mereka itu udah sering ngasih ilmu gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa nih, ini saran sih, bisa teman-teman pakai ataupun enggak. Teman-teman bisa belajar soal chart untuk grafik itu bisa ada beberapa channel YouTube itu kayak Andi Senjaya. Itu dia memang murni, dia bakal ngasih teman-teman, tapi dia nggak ngerekom. Jadi dia tuh nggak ngerekom buy on atau sell, beli atau jual, tapi dia tuh lebih ngasih gambaran. Semisal itu saham kayak Pegas, saham kayak TLKM, Telkomsel, itu dia nyediain, dia akan ngasih gambaran. Selama kita tarik semisal 1 bulan atau 1 tahun, di situ ada nampak grafiknya. Itu dia ngasih gambaran. Ini kondisinya volume, ketika volume itu udah, semisal kita tengok bagian di MACD-nya, sahamnya udah downtrend, udah turun terus. Unilever lah, Unilever ini seru, menarik gitu. Kenapa menarik? Dia ada fase downtrend, dia downtrend turun. Orang berpikir di 2000 itu kita langsung support, ternyata enggak. Memang banyak yang bilang itu udah waktunya support karena udah volumenya udah merah, udah terjual habis. Seharusnya udah habis-habisan. Tapi ternyata dia bisa juga jatuh lagi sampai nyentuh di angka 1000-an dan dia bisa balik lagi arah supportnya sampai sekarang kalau nggak salah 5 ribuan harganya gitu. Itu ada beberapa channel YouTube yang buat referensi untuk belajar soal trading gitu. Itu sih kalau pandangan saran saya gitu. Ada juga kalau teman-teman di investasi mungkin ada
siapa sih? Angga Andinata lah. Dia juga investasi instrumen-instrumen keuangan, nggak cuma trading. Jadi investasi dia juga ngasih gambaran seperti itu. Kalau teman-teman mulai tertarik Bitcoin, di situ juga ada Rizky Adiatama, itu juga dia ngasih gambaran soal Bitcoin. Banyak sih referensi di YouTube yang bisa teman-teman jadi dasar gitu. Tapi jangan sampai itu sebagai dasar beli, tapi dasar analisa. Ingat, teman-teman yang ambil keputusan sendiri, karena teman-teman adalah orang yang mengambil resiko atas keputusan yang teman-teman ambil gitu. Itu sih. Baik, Mas. Jadi untuk atas nama Aida Nela ya, jika mau mencoba nyoba berarti kita harus melihat-lihat dulu. Di sana juga ada di platform di YouTube banyak juga tutorial ya. Jadi Iya, jangan sampai benar. Untuk belajar mengambil pilihan. tradingnya sendiri, belajar chartnya sendiri, baca grafiknya gitu. Kalau memang mau coba main di trading gitu. Itu. Nah, selain di YouTube nih, mumpung ada masnya yang paham mengenai trading, bisa juga langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Karena ini kesempatan emas banget. Belum tentu kedepannya ada lagi ya Mas ya, masalah trading Kesempatan ini ya Mas Mbak. ya. Atau bisa DM Mas, bisa ditulis juga ya Mas. Eh, apanya? Akun Instagramnya Mas. Ya nanti kalau ada teman-teman juga yang mau ditanyakan, bisa untuk DM DM. Boleh. Akun saya namanya Handri Oka. Handri Oka. Gampang, nama belakang saya aja Handri Oka. Oke. Handri Oka. Iya, Handri Oka. Saya coba ketik ya. Cuman karena kayak ini petnya kecil di Handri Oka. Oke, udah saya ketik di situ. Kita sama-sama belajar, Nah, kita sharing. Saya welcome. ini Mm-mm. ada yang tanya lagi nih, lanjut ya Mas. Atas Siap. nama Devri Ramadan. Buat saham, mending scalping tiap hari atau hot blue chips Kak? Gimana? Ini gini, kurang paham juga nih. Atas nama Devi Ramadan. Buat saham, Mm-mm. mending scalping tiap hari atau hot blue chips Kak? Oh, scalping dalam artian kayak tiap hari itu kayak sesuatu hal baru gitu kan. Maksudnya mungkin scampling lah ya. Scampling lah ya. Jadi beli jual beli jual beli jual atau hold yang blue chip. Kalau mau jual beli jual beli, teman-teman harus gini. Saya kasih gambaran ya. Trading ini tuh kalau teman-teman mau jual beli, teman-teman jangan ngikutin arus. Tiba-tiba dulu nih, namanya juga orang belajar ya, 2018, waktu pertama-tama itu memang karena tertarik, memang kok rame banget ya, ini saham kok rame banget. Kita nggak nengok, ternyata kita nggak lihat, ternyata saham ini udah terlalu tinggi, harganya dinaikkan. Jadi teman-teman ketika memutuskan trading, kalau mau scampling ya, dalam artian jual beli, itu teman-teman harus melihat sebelumnya ini saham ini memang udah sering kayak gitu atau udah terlalu pojok teman-teman beli. Jadi kan semisal nih biasanya tuh harga itu di apa ya, di angka 300-an. Tiba-tiba dalam 3 hari dia udah kan gampang banget. Karena itu bursa itu kayak serba apa ya, naikin itu gampang. Tapi kalau nurunin itu maksimal ARB atau reject bawahnya itu cuma 6%. Jadi bursa itu naikinnya cepat gitu kan. Tiba-tiba teman-teman baru nyadar, baru beli ketika kondisi karena terlalu rame transaksi, teman-teman langsung beli di situ. Ternyata itu harga tertinggi. Sedangkan orang trading itu deh, teman-teman kita malam, kalau saya, kita malam kita buka buka chart, kita tengok mana yang memang rame, kita tengok apakah dia memang apa namanya memang sudah sering seperti itu, fluktuatifnya itu seperti apa, atau harganya sudah under value apa sorry up value, jadi nilainya terlalu tinggi gitu. Kalau masih rendah dan kemungkinan kondisinya memang bisa up lagi, kita baru entry. Ketika kita entry pagi, asumsinya kita udah spare 10% langsung out gitu kan, out gitu. Tapi itu balik lagi, kita butuh waktu untuk monitoring. Itu, kita butuh waktu, bicara tentang waktu, seperti itu. Nah, kalau teman-teman karakter investasi, hold aja saham-saham yang blue chip. Blue chip itu maknanya mungkin LQ45, saham-saham memang yang udah biasa diperdagangkan di pasar dan banyak banget investor.
level apa ya, investor dengan skala kecil itu mengoleksi saham itu. Jadi resiko untuk saham itu down, memang dia akan jatuh, tapi untuk up lagi itu lebih besar gitu. Itu sih. Ke Kalau blue chip itu lebih ke investasi gitu. Gitu. Oke, Oke? berarti kalau Heeh, Kip sendiri terkait dengan investasi ya Mas. Mungkin karena ini benar. waktunya juga Mas ya. Mungkin aku ngambil beberapa pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Siap. Dari Saknes, izin tanya Kak, untuk kripto sebenarnya itu worth it tidak ya untuk jangka pendek? Worth it atau tidak untuk jangka pendek? Kalau untuk kripto, worth it nggak untuk jangka pendek? Kalau jangka pendek, teman-teman harus kembali lagi, teman-teman harus monitoring kondisinya. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk membeli aset kripto, pertama kan kripto ini kan investasinya juga apa ya, modalnya juga nggak kecil. Teman-teman harus modal dan harus beli platform yang memang dia menyediakan fasilitas trading. Ingat teman-teman, ini saya garis bawahi lah sebagai informasi aja untuk menghindari penipuan ya buat teman-teman juga gitu kan. Kripto itu kalian membeli koin, saham itu kalian membeli aset dalam bentuk saham. Trading falas itu kalian membeli aset dalam bentuk falas atau mata uang asing. Kalian beli pakai rupiah, kalian dapat dolar atau US dollar, kalau Singapura dolar atau mata uang lain. Beli kripto berarti teman-teman memutuskan beli koin. Teman-teman akan punya aset itu, gitu kan. Nah, jangan sampai tergiur. Ini lebih ke penipuan juga, lebih pandangan teman-teman juga. Jangan sampai tergiur sama gini, scambling. Jadi teman kalau tau nggak binary option dan sebagainya, itu kan maknanya memang juga kayak seolah-olah trading. Tapi itu lebih cenderung teman-teman itu bukan membeli aset, tapi berspekulasi atas harga yang terjadi di pasar seperti itu. Jadi ketika teman-teman worth it nggak beli kripto? Worth it kok kalau teman-teman tahu kapan teman-teman beli, tanpa teman-teman jual gitu kan. Dan teman-teman mengukur kripto ini udah terlalu under value, apa terus seberapa liquidnya. Bitcoin ini sangat liquid karena semua orang punya. Kalau teman-teman baru entry ke kripto yang baru-baru booming, terus rame tiba-tiba menanjak, resiko teman-teman jauh lebih besar. Karena kita nggak tahu siapa makernya, siapa yang membuat itu menjadi menanjak gitu kan. Dia baru tiba-tiba harganya naik, resikonya besar. Ingat Luna. Luna itu juga dulu kan cepat, ada namanya kripto itu Luna. Dia naiknya cepat, tapi turunnya pun cepat dan value-nya itu nggak bervalue di pasar. Teman-teman beli miliaran dolar, teman-teman beli jutaan lah, jutaan koin itu, teman-teman awalnya cuma beli 10 juta, harganya lo cuma berapa ratusan ribu sekarang kalau teman-teman mau tukar koinnya. Jadi balik lagi, sejauh lama, koin ini kan bukan saham. Saham itu teman-teman punya kepemilikan atas suatu perusahaan. Milikin perusahaan itu teman-teman berhak dapat dividen. Teman-teman ikut RUPS, teman-teman, ya saya pemilik perusahaan itu walaupun cuma 100 lembar. Tapi kalau kripto kita bicara soal koin. Koin ini berapa lama koin ini udah ada di pasaran? Berapa banyak orang yang membicarakan koin ini? Berapa banyak review tentang koin ini? Teman-teman harus balik lagi gitu. Bukan karena berapa besar nilainya saat ini, tapi berapa lama koin ini beredar di pasaran gitu. Berapa banyak reviewnya seperti itu. Balik lagi ke value dari koin ini gitu. Karena kalau teman-teman belinya koin ya gitu. Itu sih yang perlu saya kasih gambaran. Jadi iya Mas baik. Jadi kalau dibilang Benar kripto ya? itu Nah, seperti bisa ini ya Mas, juga menguntungkan, tapi juga dilihat untuk koinnya itu apakah beredar di pasarnya ini bisa kayak menguntungkan buat kita atau buat mhm, beberapa banyak value-nya gitu ya Mas ya. benar. Nah, ini dari Alvina Meira. Cara menghilangkan stigma masyarakat jika trading bukan penipuan itu gimana ya Mas? Cara menghilangkan stigma. Stigma itu berarti pola pikir. Stigma itu berarti mindset. Bagaimana cara menghilangkan di masyarakat? Kita sebagai masyarakat juga harus mengukur juga. Kita adalah orang yang mencari keuntungan dari investasi ataupun trading, gitu kan. Tapi kita harus sadar diri, kita harus mengukur kemampuan kita. Kita tidak langsung bisa mempercayakan kepada kalau ke teman-teman adalah orang yang risk taker, oke, teman-teman main sendiri. Tapi kalau teman-teman adalah orang yang menimbang banyak faktor, saran saya lebih baik teman-teman mempercayakan itu pada broker atau manajer aset. Broker itu sekuritas atau manajer aset. Mereka akan bagaimana kita tahu mereka terpercaya atau enggak?
mereka wajib terdaftar di Bapti setidaknya karena mereka beraktivitas di Indonesia. Gitu. Pertama, yang teman-teman harus garis bawahi, mereka harus terdaftar di Bapti. Kedua, teman-teman apa ya? Teman-teman harus apa namanya? Tahu biaya-biaya yang ada di instrumen itu gitu. Biaya-biaya di dalamnya. Dan satu hal lagi, teman-teman jangan sampai berspekulasi dalam artian jangan sampai membeli sesuatu itu apa ya gara-gara binomo, gara-gara Fahrenheit, gara-gara DNA Pro yang soal binary option itu kan spekulatif sebenarnya. Karena teman-teman nggak yakinkan bahwa teman-teman itu punya asetnya. Kalau saran saya sih teman-teman ambil saham itu ada asetnya, teman-teman ambil kripto itu ada koinnya, teman-teman kembali ke asetnya gitu. Bagaimana mengembalikan stigmanya? Tentu sebagai manajer aset, sebagai broker, kita harus lebih aware terhadap informasi yang kita berikan. Jadi informasinya kecukupan informasi nih, portofolio prospektus yang di portofolio prospektus dari perusahaan dari manajer aset itu teman-teman harus baca gitu. Harus baca detail di mana dana akan investasikan gitu. Teman-teman memutuskan untuk ambil reksadana A. Reksadana ini dikelola oleh Mandiri Sekuritas. Reksadana ini akan diinvestasikan kemana? Apakah ke obligasi, ataukah ke suku atau surat berharga negara, ataukah diinvestasikan ke saham? Itu balik lagi, teman-teman harus lebih aware terhadap informasi yang disajikan. Dan manajer aset yang benar adalah manajer aset yang memang dia menampilkan prospektusnya atau portofolio penggunaan asetnya. Seperti itu. Itu sih, Dek. Oke, berarti kita sebagai manajer aset atau broker ya lebih aware ya Mas ya. Iya, Dan lebih informasi apa aware. yang diberikan. Portofolionya Iya, juga sangat penting dilihat juga. benar. Oke, mungkin ini satu pertanyaan lagi sebagai penutup dan nanti sekaligus dilanjut merangkum sedikit nih Mas dari apa trading yang kita tanyakan dari awal tadi ya Mas ya. Ya, Oke, dari terakhir dari M Ringga 21, high return kalau trading itu apa? high return. Gimana? Resiko tinggi dan resiko return kalau trading. Resiko tertinggi dari suatu aktivitas trading itu adalah loss. Trading yang benar adalah trading yang memanfaatkan aset di dalam proses jual belinya. Jadi teman-teman jual beli, sama juga orang jual beli. Jual beli itu ada barang yang diperjualbelikan. Ingat, resiko teman-teman bakal kehilangan uang. Misal saya dulu punya pengalaman yang mungkin menurut saya juga pengalaman yang ya manis-manis pahit lah. Pahitnya karena gini, ada informasi yang disebar bahwa dividen yang diberikan itu sangat besar, sangat tinggi. Adalah saham waktu itu namanya lupa aku, dia bergerak di bidang kesehatan. Waktu itu dia nyebar dividen tuh hampir 3.000, padahal harga pasarannya tuh di kisaran 4.000 waktu itu. Dan sebenarnya kesalahan waktu itu adalah pembelian aset itu bukan karena laba, karena dia menjual bagian dari aset, otomatis kalau di laporan keuangan kan dia akan masuk kalau di bidang analisa kan dia bakal masuk di komponen apa namanya keuntungan, walaupun yang dijual adalah aset yang dimiliki, itu kan. Itu yang bakal dibagikan dan sebagian besar, hampir kalau kalkulasi saya itu dari berapa waktu itu ya. Itu saya masukkan ke situ karena dengan harapan dia bakal up terus, nggak bakal downtrend up terus karena waktu itu situate dalam artian nggak up nggak turun dan entryku pas menurut aku gitu kan. Nah, entryku pas menurut aku ternyata uh, ada loh insider trading. Jadi memang informasi itu udah diinformasikan di dalam internal gitu loh. Jadi memang udah banyak orang yang ngambil saham itu di dalam internal di bawah nilai. Jadi dia di bawah nilai. Udah lama diambilnya, baru informasi itu dimunculkan, sehingga resikonya itu kita nggak tahu nih sebagai investor, resikonya ternyata nggak terukur. Jadi ketika kita harap dividen itu bisa menjadi untung buat kita dan memang nilai perusahaan itu bagus, saya beli dan ternyata informasinya itu informasi yang real, dia sebar ke BI dan itu informasi yang sah. Ternyata dia merevisi informasi itu yang menyebabkan beresiko dan akhirnya saya harus cut loss dan cut loss itu cukup dalam
Tapi memang capek, tapi ya apa namanya, tetap kita nggak boleh pesimis, tetap main lagi dan sampai saat ini pun tetap main gitu. Lebih ke resiko terbesar seperti itu. Jadi informasi yang bertebaran di publik itu nggak selalu benar. Semisal dulu bank-bank syariah digabung jadi BSI, itu informasi yang benar. Teman-teman ambil saham bank BRI Syariah Biris waktu itu IPO harganya murah banget waktu itu, cuma 138 saya ingat. Sekarang udah sampai 2000-an. Itu informasi yang benar. Isunya tersebar dan itu benar. Percaya isu boleh, tapi teman-teman harus ukur isunya gitu. Ada yang salah, ada. Ada saham kayak Bank Ganesha, BG apa ya, saham Bank Ganesha BG apa ya? Aduh, Bank Ganesha BG apa gitu kan. Itu katanya mau dibeli oleh perusahaan asing dan akan dijadikan saham apa bank digital. Tapi itu sampai sekarang nggak jadi bank digital. Malah malah yang dibelinya BBHI, yang Alobank, malah dibeli oleh investor dalam negeri sendiri. Khairul Tanjung untuk dibeli jadi Alobank. Itu sih lebih ke isu-isu publik itu teman-teman harus lebih aware gitu. Jadi bisa mengukur resiko gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Dan satu hal lagi, sorry, diversifikasi asal, diversifikasi investasi. Jangan pernah menaruh, ibaratnya kita bicara tentang ya, semua orang pasti bilang, jangan pernah menaruh satu dana ke dalam satu instrumen saja. Jangan investasikan sesuatu pada satu titik saja. Mulai investasi ke banyak titik lainnya. Itu pun saham, saham pun jangan investasi saham ke saham yang memang teman-teman katanya swing trading. Coba ambil yang memang blue chip. Kalau saya suka Bank Jatim sejak, walaupun nggak tahu, saya dulu pengen kerja di Bank Jatim, saya sampai sekarang investnya ke Bank Jatim ada. Itu untuk investasi jangka panjang. Pengen karena cinta sama Bank Jatim. Ya itu karakter saya, tapi balik lagi ke teman-teman. Itu, diversifikasikan aset, mau reksadana, monggo. Ada 100, 30, 30, 30, atau macam-macam lah. Balik lagi ke teman-teman, gitu. Itu sih yang bisa saya informasikan, yang bisa saya sharing. Baik, jadi dapat disimpulkan untuk memulai sesuatu apapun kita juga harus melihat-lihat dulu. Setelah itu juga kalau mau ngasih dana, jangan hanya satu titik aja ya Mas ya. Dicoba di Benar. beberapa titik. Mungkin bisa relevan gitu. Oke Mas, tak terasa mungkin waktu udah menunjukkan 20.47 ya. Mungkin sebelum acara kita tutup, dari Mas Herfian ini mungkin ada closing statement dulu nih, monggo Mas. Oke, mungkin dari closing statement dikit aja sih. Teman-teman ini bakal entah melakukan aktivitas trading ataupun investasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman harus pastikan dana yang teman-teman gunakan adalah dana yang memang teman-teman tidak bersinggungan dengan apapun. Karena kalian teman-teman adalah mahasiswa, berarti untuk kuliah atau dana yang memang udah di-plotting gitu. Gunakan dana karena resikonya juga kita nggak tahu resikonya itu sejauh apa gitu kan. Kalau reksadana risikonya jelas udah tahu karena udah tergambar di portofolionya, dan kalau semisal ambil yang pendapatan tetap ya otomatis dia returnnya akan tetap. Tapi kalau teman-teman risk taker reksadana yang campuran berarti returnnya bakal berfluktuatif gitu kan. Trading itu semuanya itu nggak semuanya menguntungkan, tapi ada saatnya dia bakal untung banget. Kalau rugi rugi banget. Kalau dikomposisikan, kalau teman-teman apa namanya invest 10 juta nggak bakal balik 10 juta kok. Dari portofolio itu ada yang menutupin kemerahan portofolio lain. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ngasih return gede, ada, dan dipertahankan sampai sekarang pun ada, gitu. Dan teman-teman harus pastikan legalitas di mana teman-teman akan invest, legalitas dari brokernya. Jangan scambling itu spekulatif. Spekulatif bukan dari aset, spekulatif boleh, tapi spekulatiflah pada aset. Jangan spekulatif spekulatif pada proses. Binary option, trading-trading penipuan itu kebanyakan itu adalah scambling yang mirip-mirip kayak judi. Tapi pemerintah Indonesia sampai sekarang itu nggak ada satupun yang proses yang bicara tentang spekulasi kayak mirip judi kayak gitu, binomo atau DNA Pro atau yang apa yang udah ditutup dan sejenisnya, itu nggak dapat legalitas di Indonesia. Legalnya aja nggak ada. Gimana teman-teman melindungi teman-teman gitu. Dan ingat, broker itu ngasih dana itu kalian nggak transfer ke broker itu, kalian akan transfer ke rekening dana nasabah atau RDN, dan itu dikelola oleh bank yang memang ditunjuk untuk menyimpan dana. Bank itu hanya bank yang bisa menerima dana teman-teman secara cash dan tunai. Baru teman-teman distribusikan dari bank ke
broker-broker itu pun ada mekanismenya seperti itu. Jadi lebih aware sih terhadap apa yang akan teman-teman tunjuk sebagai tempat untuk investasi teman-teman. Itu sih dari saya. Itu. Oke, terima Terima kasih. kasih. Ini yang sangat bermanfaat banget nih buat teman-teman. Pokoknya kita harus aware apapun yang kita lakukan ya Mas ya. Baik, Benar. untuk Mas Hervia. Terima kasih udah hadir dan menyempatkan waktunya untuk acara Busten 4.0 pada malam hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman nih udah meramaikan acara pada malam hari ini juga. Dan beberapa sudah mengajukan pertanyaan juga. Dan mohon maaf ya jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Dan mungkin yang ingin ditanyakan lagi bisa, iya Mas ya, bisa untuk Boleh? DM di IG-nya Mas ya, di @Hendrioka ya Mas ya. Oke. Iya, kayak peer-to-peer Oke, lending dari juga tadi ya, boleh ditanya. Hmm. oke, dari saya dengan India Dara Fortuna pamit undur diri dan sampai jumpa di acara Busten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat ya Waalaikumsalam. teman-teman. Terima kasih. Sehat-sehat Terima semua kasih ya. banyak Makasih Mas. adik. Iya, sehat-sehat semua. Sukses selalu. Oke, Oke, izin saya keluarkan dulu. Dadah. siap.